Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan materi tentang analisis pemasaran di PT Petra Foods. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Zani Rahmawati dengan NPM 101220029 dari kelas C2 Manajemen Digitech University. Seperti yang kita ketahui, PT Petra Foods adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 di Singapura. PT Petra Foods memiliki kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, PT Petra Foods itu salah satunya memproduksi coklat Silver Queen. Nah, materi pertama yaitu kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran. Yang pertama yang dilakukan PT Petra Foods adalah melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan ini melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami tren yang sedang berkembang di pasar, termasuk tren kuliner, kesehatan, dan tren teknologi. Nah, yang kedua ada melakukan analisis pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing. Perusahaan ini melakukan analisis pesaing untuk mengetahui produk dan layanan apa yang ditawarkan oleh pesaing, serta strategi pemasaran yang mereka gunakan. Selanjutnya ada mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Perusahaan ini berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif. Produk dan layanan baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Yang selanjutnya ada melakukan kampanye pemasaran yang efektif. Perusahaan PT Petra Foods ini menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau konsumen, termasuk media sosial, iklan televisi, dan iklan cetak. Kampanye pemasaran yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Nah, selanjutnya ada riset pasar. Yang pertama, PT Petra Foods itu melakukan survei. PT Petra Foods melakukan survei untuk mengumpulkan data dari konsumen tentang kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Survei dapat dilakukan secara offline, online, atau melalui telepon. Yang kedua ada wawancara. PT Petra Foods melakukan wawancara dengan konsumen untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dan video telepon. Yang selanjutnya ada observasi. PT Petra Foods melakukan observasi untuk melihat perilaku konsumen di dunia nyata. Observasi itu dapat dilakukan di toko, tempat umum, atau di media sosial. Selanjutnya ada analisis data sekunder. PT Petra Foods juga menggunakan data sekunder seperti data dari pemerintah atau lembaga penelitian untuk memenuhi tren yang sedang berkembang di dunia nyata. Yang selanjutnya ada analisis data sekunder. PT Petra Foods juga menggunakan data sekunder seperti data dari pemerintah dan lembaga penelitian untuk memahami tren yang sedang berkembang di pasar. Nah, selanjutnya ada analisis pasar konsumen. PT Petra Foods melakukan 3 analisis, diantaranya yaitu segmentasi pasar, perilaku konsumen, dan preferensi konsumen. Yang pertama ada segmentasi pasar. PT Petra Foods membagi pasar konsumen menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan gaya hidup. Yang kedua ada perilaku konsumen. PT Petra Foods mempelajari perilaku konsumen, seperti bagaimana mereka membuat keputusan pembelian, apa yang mereka pertimbangkan saat membeli, dan apa yang mereka harapkan dari produk atau layanan. Nah, yang ketiga ada preferensi konsumen. PT Petra Foods mempelajari preferensi konsumen seperti apa yang mereka sukai dan tidak disukai dari produk yang ingin ia beli. Yang selanjutnya ada strategi masuk ke pasar bisnis. Yang pertama ada PT Petra Foods melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen di segmen pasar yang ditargetkan. Yang kedua ada mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di segmen pasar yang ditargetkan. Yang ketiga ada melakukan kampanye pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada menentukan segmen dan sasaran pasar. Segmentasi pasar, PT Petra Foods membagi pasar konsumen menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Yang kedua ada perilaku konsumen dan juga preferensi konsumen. Berdasarkan analisis pasar,
PT Petra Foods menentukan segmen dan sasaran pasar sebagai berikut. Segmen pasar yaitu ada usia 15 tahun ke atas, jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan, terus pendapatannya yaitu menengah ke atas, dan terakhir ada gaya hidup, aktif, modern, dan dinamis. Selanjutnya ada sasaran pasar. Nah, di sasaran pasar itu ada dua, yaitu konsumen yang mencari coklat yang enak, berkualitas, dan terjangkau. Yang kedua ada konsumen yang mencari coklat yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan. Dengan menentukan segmen pasar dan sasaran pasar yang tepat, PT Petra Food dapat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungannya. Yang selanjutnya ada strategi menghadapi persaingan. Yang pertama ada inovasi produk. PT Petra Foods terus berinovasi untuk mengembangkan produk baru yang inovatif. Produk-produk baru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada meningkatkan kualitas. PT Petra Foods berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen dan membangun keunggulan kompetitif. Yang selanjutnya ada pengembangan merek. PT Petra Foods terus mengembangkan mereknya untuk meningkatkan kesadaran merek dan kepercayaan konsumen. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pemasaran seperti iklan, promosi, dan sponsor. Selanjutnya ada produk yang diupload ke media, marketplace, dan lain-lain, yaitu ada Silver Queen Dark Chocolate, coklat hitam dengan kandungan kakao yang lebih tinggi dan kandungan gula yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada Ceres Choco Chips, coklat batangan dengan taburan chips coklat. Yang selanjutnya ada Delphi Coffee Script, permen kopi dengan lapisan coklat. Yang selanjutnya ada Mabel kacang telur dengan rasa gurih dan manis. Selanjutnya ada Dobidu, sosis goreng, yaitu sosis goreng dengan rasa yang lezat dan tekstur yang renyah. Yang terakhir ada Gibuy, nugget ayam dengan rasa gurih dan tekstur yang lembut. Nah, produk-produk tersebut itu diupload melalui iklan, yaitu PT Petra Food beriklan di media sosial untuk menjangkau konsumen yang aktif di media sosial. Yang selanjutnya ada promosi penjualan, menawarkan berbagai promosi penjualan seperti diskon dan hadiah untuk menarik para konsumen. Yang terakhir ada kerjasama dengan influencer. PT Petra Foods bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Marketing mix. Yang pertama ada produk. PT Petra Foods memiliki berbagai produk yang tersebar di berbagai kategori, termasuk coklat, yaitu Silver Queen, Ceres, Delphi, dan lainnya. Yang kedua ada permen, yaitu ada permen Kopi Kos, Ceres, Delphi, dan lainnya. Yang ketiga ada kacang, Delphi, Mabel, dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada makanan ringan seperti Dobiru, Giboy, dan lainnya. PT Petra Food terus berinovasi dengan mengembangkan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya yang terus berkembang. Perusahaan ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan layanannya. Yang kedua itu ada price. PT Petra Food menetapkan harga produk dengan mempertimbangkan banyak faktor, termasuk biaya produksi, persaingan, dan permintaan pasar. Perusahaan ini juga menawarkan berbagai promosi dan diskon untuk menarik konsumen. Yang ketiga ada flash. PT Petra Foods mendistribusikan produknya melalui berbagai saluran, termasuk ada toko swalayan, warung, minimarket, dan online, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. PT Petra Foods juga bekerja sama dengan berbagai distributor untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Yang terakhir ada promotion. PT Petra Food menggunakan berbagai strategi promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan, termasuk iklan, promosi penjualan, dan sponsor. PT Petra Food terus berinovasi dalam menggunakan strategi promosi untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualannya. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah analisis pemasaran di PT Petra Foods. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.